Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Kalau mau, engkau dapat mentahirkan daku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, lalu mengulurkan tangan, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu pula lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh dia pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, jangan kau beritakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu, sebagaimana diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat sepi, namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, orang sakit kusta seperti kita tahu ataupun mungkin juga tidak tahu kalau di sini, tetapi pada masa itu orang yang terkena sakit kusta itu sungguh-sungguh sangat menderita secara sosial, karena dia tidak bisa bergaul dengan orang-orang lain, dipisahkan, diasingkan dengan orang-orang lain, tidak bisa hidup seperti biasa, seperti orang-orang lain. Tapi lebih dari itu sebenarnya juga ada anggapan, dan dia sendiri menerima itu, yaitu bahwa dia kena hukuman dosa. Karena dosa-dosanya itulah dia mendapatkan keadaan seperti itu. Hidupnya tidak suci lagi. Karena itu ketika bertemu dengan Yesus, entah bagaimana, dia mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, dapat membersihkan aku, dapat menyucikan aku, dapat menyembuhkan aku." Atas iman kepercayaan seperti itu, atas iman akan Yesus yang seperti itu, Yesus sendiri kemudian juga menaruh belas kasih kepada orang itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, lalu mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan berkata padanya, "Aku mau, jadilah tahir." Dan seketika itu penyakit kusta itu lenyap. Sekaligus Yesus dalam hal ini dapat dikatakan juga menyembuhkan, menyelamatkan. Dan dengan demikian juga sebenarnya mau dinyatakan untuk mewahyukan, menyatakan bahwa dirinya datang dari Allah. Bahwa dirinya Yesus datang dari Allah
yang dapat mengampuni dosa, membersihkan. Karena tadi saya sebutkan bahwa itu juga karena mereka menerima bahwa itu karena dosa-dosanya mendapatkan hukuman seperti itu. Dengan demikian Yesus juga mewahyukan sebagai penyelamat, sebagai Mesias kepada orang itu. Dan juga diperingatkan supaya jangan mewartakan kemana-mana apa yang dialami itu, tetapi ternyata juga tidak dapat, agar tidak disalahpahami oleh orang-orang bahwa dia itu adalah bukan tabib ataupun penyembuh seperti yang ada itu, tetapi dia adalah Mesias. Dia adalah Allah sendiri yang hadir di dunia ini melalui karya-karya Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman seperti orang ini, pengalaman akan Yesus, pengalaman akan Dia sebagai penyelamat kehidupan kita. Aneka macam yang bisa kita alami atas iman kita akan Yesus sendiri. Masing-masing dari kita pasti punya pengalaman-pengalaman iman, kepercayaan akan Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Marilah sejenak kita renungkan sabda ini, agar iman kepercayaan kita makin teguh, makin kuat, makin sentosa, seperti juga yang dikatakan di dalam kitab Ibrani. Karena kita telah memperoleh bagian dalam Kristus, asal saja kita berpegang teguh pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.